si paling perdana. Kabar duka datang dari salah satu penyanyi dan entertainer legendaris Indonesia, Titiek Puspa, yang dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis 10 April 2025 setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Titiek Puspa menghembuskan nafas terakhirnya di usia 87 tahun menurut sang manajer, yaitu Mia. Mia juga mengonfirmasi bahwa Titiek Puspa baru saja meninggal pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat dan jenazah masih berada di Medistra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Semoga sahabat DNP selalu diberikan kesehatan dan dapat menerima informasi yang faktual serta terkini di pagi harinya dalam DNP in the Morning edisi Jumat 11 April 2025 bersama saya Teguh Fadila. Berikut ini adalah fokus utama kami pagi ini. Kasus kontroversial penyimpangan seksual dan tindak pidana kekerasan oleh seorang dokter residen anestesi. Strategi Indonesia menghadapi gejolak tarif resiprokal Amerika Serikat. Sang pelatih memberikan pesan haru kepada Megawati atas perpisahannya dengan Red Sparks. Kabar duka datang dari salah satu penyanyi dan entertainer legendaris Indonesia, Titiek Puspa, yang dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis 10 April 2025 setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Titiek Puspa menghembuskan nafas terakhirnya di usia 87 tahun menurut sang manajer, yaitu Mia. Mia juga mengonfirmasi bahwa Titiek Puspa baru saja meninggal pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat dan jenazah masih berada di Medistra. Sebelumnya, anak pertama Titiek Puspa, yaitu Peti Tunjung Sari, mengungkapkan awal mulanya sang ibunda sakit. Ia menjelaskan bahwa kejadian bermula saat sang ibunda, Titiek Puspa, sedang melakukan proses syuting di program televisi pada tanggal 26 Maret 2025, sekitar jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Ketika sang ibunda, Titiek Puspa, sedang menyelesaikan rekaman di program Lapor Pak yang tayang di Trans 7. Menurutnya, beliau tiba-tiba pingsan pada pukul 20.30 malam waktu Indonesia Barat. Beruntungnya, sebelum kejadian tersebut, Titiek Puspa telah menyelesaikan beberapa segmen dalam program itu. Setelah insiden tersebut, pelantung apanya dong itu dilarikan ke rumah sakit terdekat. Peti juga mengungkapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang segera membawa sang ibunda Titiek Puspa ke Rumah Sakit Medistra setelah menyelesaikan 3 segmen. Setelah pemeriksaan dilakukan, dokter menyatakan bahwa Titiek mengalami pendarahan otak. Peti menambahkan dalam jumpa pers yang digelar pada hari Kamis 10 April 2025 bahwa setelah diperiksa ditemukan adanya pendarahan otak sebelah kiri kepala yang tergolong serius mengingat usia ibu Titiek yang sudah 87 tahun. Kemudian Titiek diketahui harus menjalani operasi dan menurut manajer bahwa operasi sang pelantun kupu-kupu malam tersebut berjalan lancar. Setelah operasi, Titiek memerlukan perawatan intensif dan tim dokter sempat menidurkan beliau dengan tujuan untuk proses pemulihan. Diketahui juga bahwa Titiek Puspa lahir dengan nama lahir Sudarwati pada 1 November 1937 dan karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang yang membawanya bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah merumuskan strategi untuk menghadapi gejolak tarif timbal balik yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Fokus utama dari strategi ini adalah melindungi industri padat karya Indonesia seperti tekstil dan garmen, alas kaki, serta industri kelapa sawit dan produk turunannya. Dalam forum publik yang diselenggarakan oleh CSIS Indonesia, dia menekankan pentingnya sektor-sektor ini tidak hanya bagi ekspor
sektor, tetapi juga bagi ketenaga kerjaan dan pengembangan wilayah pedesaan di tanah air. Sebagai langkah proaktif dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang diumumkan pada tanggal 2 April 2025, di mana Indonesia juga terkena tarif sebesar 32%. Presiden Republik Indonesia saat ini, Prabowo Subianto, telah menginstruksikan kabinet untuk menerapkan strategi berbasis diplomasi, solidaritas regional, dan diversifikasi pasar. Dia Roro menegaskan bahwa dialog terbuka dengan Amerika Serikat adalah kunci untuk mencegah ketegangan perdagangan lebih lanjut. Melalui dialog tersebut, pemerintah bertujuan untuk menjelaskan dampak kebijakan tarif resiprokal serta kerugian yang dialami baik oleh eksportir Indonesia maupun importir serta konsumen di Amerika Serikat. Meskipun Presiden Trump baru-baru ini mengumumkan penundaan selama 90 hari atas penerapan tarif resiprokal kepada negara-negara mitra dagang lainnya, sementara tetap menaikkan bea masuk terhadap Cina sebesar hingga 125%. Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Amerika Serikat. Dengan pendekatan strategis ini, pemerintah berharap dapat meminimalkan dampak negatif dari kebijakan perdagangan internasional terhadap ekonomi domestik sambil terus memperkuat posisi tawar dalam negosiasi perdagangan global. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, mengungkapkan bahwa dokter residen anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran atau UNPAD, Priguna Anugrah Pratama, terlibat dalam kasus penyimpangan seksual. Pengakuan ini muncul setelah Priguna diperiksa oleh penyidik terkait dugaan pemerkosaan terhadap kerabat pasien. Menurut Surawan, tersangka secara langsung mengakui memiliki fetish terhadap wanita yang tidak sadarkan diri atau pingsan. Untuk memperkuat pengakuannya, pihak kepolisian berencana melakukan pemeriksaan psikologi forensik. Kasus ini bermula ketika korban melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Priguna pada 18 Maret 2025. Dalam insiden tersebut, pelaku menyuntik korban hingga tak sadarkan diri sebelum melakukan pemerkosaan. Seiring dengan perkembangan kasus ini, polisi juga menemukan 2 korban lainnya yang diduga menjadi sasaran tindakan serupa. Saat ini, Priguna telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 23 Maret 2025 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun berdasarkan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual UU TPKS. Selain itu, UNPAD telah mengeluarkan Priguna dari program residen dan Kementerian Kesehatan memberikan sanksi larangan seumur hidup untuk melanjutkan pendidikan spesialisnya serta mencabut izin praktiknya melalui Konsel Kesehatan Indonesia. Megawati Hangestri Pertiwi, pemain voli asal Indonesia, mengungkapkan momen emosional saat pelatih Red Sports Go Hee-jin mengantarkannya ke bandara untuk pulang ke tanah air. Setelah 2 tahun memperkuat klub voli Korea Selatan tersebut, Megawati memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya demi menjaga ibunya di Indonesia. Keputusan ini meninggalkan kesedihan mendalam bagi para pemain, penggemar, dan terutama pelatih Go Hee-jin yang tak kuasa menahan tangis saat perpisahan. Dalam wawancara setelah momen haru itu, Megawati menyampaikan pesan dari Go Hee-jin yang sangat sedih atas kepergiannya. Pelatih meminta agar ia tetap bertahan di Red Sport dan melanjutkan karirnya di Liga Voli Korea. Megawati menyampaikan pesan emosional yang diberikan sang pelatih kepadanya, memintanya jangan pergi dari Korea karena ia bakal merindukan seseorang seperti Megawati ini. Selama musim terakhirnya bersama Red Sport, Megawati berhasil membawa tim tersebut finish sebagai runner-up di Liga Voli Korea 2024-2025 meskipun gagal meraih gelar juara setelah kalah 2-3 dari Peak Spiders dalam laga final yang berlangsung 5 leg. Keputusan kembali ke Indonesia menjadi langkah penting bagi Megawati dalam menjalani tanggung jawab keluarga sambil mengenang perjalanan berharga selama di Korea Selatan. DP International News.
Langkah berani Tiongkok untuk melawan perang tarif yang dipicu oleh Amerika Serikat menarik perhatian banyak pengamat global dalam upaya untuk menanggapi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengenakan pajak super tinggi hingga 104% pada produk-produk asal Tiongkok. Beijing memutuskan untuk memberlakukan tarif impor sebesar 84% terhadap barang-barang dari Amerika Serikat. Keputusan ini diambil meskipun Trump telah memperingatkan agar tidak ada balasan atas biaya masuk tersebut, menunjukkan bahwa Presiden Xi Jinping mungkin sedang melakukan reorientasi dan modernisasi ekonomi yang lebih agresif. Para analis seperti Lily McElwee dari Pusat Studi Strategis dan Internasional berpendapat bahwa Xi Jinping memiliki keyakinan akan ketahanan teknologi dan kemandirian ekonomi Tiongkok. Mereka percaya bahwa dampak langsung dari tarif tersebut tidak akan terlalu merugikan bagi Tiongkok. Selain itu, jika inflasi di Amerika Serikat melonjak akibat perang dagang ini dan memicu resesi, kemungkinan besar pihak Amerika Serikat yang akan mencari perdamaian dengan syarat-syarat yang menguntungkan bagi Beijing. Dengan potensi pembatasan baru terhadap sektor-sektor penting seperti mineral, tanah jarang, dan pertanian, langkah-langkah ini bukan hanya menunjukkan kekuatan balasan Xi Jinping, tetapi juga dampaknya yang bisa menyakitkan kedua belah pihak dalam jangka panjang. Pada hari Rabu, 9 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa ia telah mempertimbangkan penundaan selama 90 hari terhadap penerapan tarif timbal balik yang lebih tinggi kepada mitra dagangnya. Dalam pernyataannya, Trump menyebutkan bahwa ia telah memikirkan keputusan ini selama beberapa hari terakhir dan berdiskusi dengan sejumlah profesional, termasuk Scott dan Howard, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah tersebut. Keputusan ini mencerminkan upaya Trump untuk meredakan ketegangan perdagangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan negara-negara mitra dagang lainnya. Dengan penundaan tarif ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi lebih lanjut dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Meskipun demikian, langkah ini juga menunjukkan kompleksitas dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat di tengah tantangan global yang terus berkembang. Trump menekankan pentingnya dialog terbuka dalam hubungan perdagangan internasional dan berharap bahwa penundaan tarif akan membantu mencegah eskalasi konflik ekonomi yang lebih lanjut. Keputusan ini menjadi sorotan karena dapat berdampak signifikan pada perekonomian global serta hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain dunia. DNP International News. Demikian DNP in the Morning edisi pagi ini. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda setiap paginya. Serta di kanal YouTube kami DNP Media Network. Ikuti juga DNP on the Weekend pada Sabtu dan Minggu. Layangkan kritik dan saran Anda di email kami redaksi@dnpmedianetwork.com. Ragam informasi yang faktual dan terkini lainnya dapat Anda baca di situs kami di www.dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teguh Fadila pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.